أما بعد ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masuk di apa latihan 3 ya Atsalid. Ini Iqra waktu masih apa suruh membaca dan menulis ya. Di sini di apa perintahnya masih ini ya. Ini kalau Antuna ada kitab fisiknya langsung tulis ya. Silahkan dari Mbak Vina dulu. Sama terjemahkan seperti biasa. Hmm. Oh, yang Wahid ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid. Min aina Fatimah? Fatimah tuh dari mana Fatimah? Ia minal Hindi. Dia perempuan dari India. Hmm. Nanti terus setelahnya Bu Taat. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Telah keluar Pak Guru dari kelas dan pergi ke Pak Kepala Sekolah. Nanti. Terus setelahnya Mbak Hartina. Mbak Hartina. Mm-mm. Zahaba tajirun alal Ulang Mbak. Zahabatta. zahabat tajiru Mm-mm. alal Beda. dukani Bukan ada. Iya. ilal dukani Pakai apa? Ulang. Ila. ilal 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 dukani Lamnya nggak terbaca kan alif lam sama ya. ila dukani. Dalnya gimana cara bacanya? Kenapa Mi? Itu nggak langsung dilepas. Dalnya ada sifat syiddah. Ditahan dulu. Ila dukani. Nggak ila du la ila du ila Oh, kani. ila dukani. Arti kan? Dan Ada. zahaba. Dahaba apa sama seperti yang di atas tadi kan? Mm-mm. Telah pergi. Oh, iya. Telah pergi Mm-mm. tajir pedagang 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 itu telah pergi pedagang itu telah pergi ke ke dukani ke toko. toko. Sahih, Masya Allah, Mumtaz. Terus setelahnya Mbak Mawadah. Mm-mm. Mbak Mawadah bisa? Mbak Mbak RT-nya lagi Mbak, nggak apa-apa. Ustazah, insya Allah. Mm-mm. Ada Mbak Mawadah ada? Iya, ada Ustazah. Ya, ya, silakan. Kharaja, kharaja Hamid, kharaja Hamidun Mm-mm. min al min al. Kalau min di depannya ada alif lam, biasanya nunnya diharokatin fathah. Oh, Mm-mm. Jadi mi, nah langsung masuk ke lam. oh, Mina ya Ustazah. Iya, betul. Mina, Minal, Mina, minal, Minal, mm-mm. Minal, Minal. Mm-mm. Apa itu? Kata apa itu? Kamar itu. Oh, kamar berarti hmm, al al-ghurfati. Iya, Masya Allah. Terus, Al-ghurfati mm-mm. hmm, wa
Mm-mm. Wadahaba. Wadahaba Mm-mm. ila al Mm-mm. al-hammami. Mm-mm. Sahih. Ngerti kan? Artinya eh, Hamid Mm-mm. Hamid meninggalkan ya, meninggalkan kamar. Keluar, keluar, keluar. Kharaja Ya, keluar. Hamid keluar. Mm-mm. Hamid keluar dari kamar, Mm-mm. Sahih. dari kamar Mm-mm. wadahaba eh, dan pergi ke kamar mandi. Mm-mm. Masya Allah, Mumtaz. Barakallahu fiik, Hasan. Barakallah Ustazah. Masya Allah. Lanjutnya Mbak Vina lagi yang Rakmul Khamis. Hamis, man kharaja minal fasli, siapa Mm-mm. yang telah keluar dari kelas? Mm-mm. Santi barakallahu fiik. Buta. Subhanallah, Ustazah. Kharajat talibu minal mudarrisatu wa dhahaba ila suqi. Ulang. Telah Kharajat talibu minal. minal minal mudarrisatu saja. Enggak, bukan mudaris. Ini minal tempatnya, tempat untuk ini apa? Tempat untuk apa Oh, mengajar. madrasatu. Kan ada mina, jadi apa? Minal madrasati Mm-mm. Terus? kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Santi. Barakallahu fiik. Perhatiin. Kharaja, ulang. Dari apa? Terjemahkan. Oh, telah pergi pelajar dari sekolah dan Mm-mm. pergi ke pasar. Santi. Terus Mbak Hertina? Mm-mm. Artinya ada. Halo, ya Umi. Mm-mm. Ho, ini Hoda, Hodi, Khadijah. Hodijah tuh. Iya. Hodijah minas Harokatnya ya. Hodijah. Khadijah tuh kan masih di depan. Jadi Oh, harokatin aja dia apa namanya dengan dhamma. Hodijah tuh Terus, minas minasinu minasina harokatnya apa? Kan ada mina. minas minasina. Enggak, ada mina. Dia bisa turun kalau ada Oh, alif. minasini. Astagfirullahaladzim. Mm-mm. Minasini Mm-mm. wa ho wa holid Asli. wa holidu Harokatnya yang benar. Jangan ragu-ragu. wa holidu Hmm, minal enggak iyabad Khalidu, enggak Khalidu, enggak mungkin Khalidu. holidum holidum Sebentar, minal sebentar. Itu tanwin apa enggak pakai? Ini kan kita belum masuk pembelajaran yang ini. Pakai tanwin, Mbak. Namanya orang, nama orang tuh pakai tanwin yang kata Khalid. wa holidun minal minal yabani Hmm, matiin. fat Khadijah Mm-mm. pergi Enggak ada pergi, enggak ada kata perginya. Khadijah pergi ke Enggak ada kata pergi, Mbak. Astagfirullahaladzim. Khadijah ke Enggak ada ke. Itu mina apa artinya? Minal. Mina itu artinya apa? Kalau ke apa? Ila. Kalau mina apa? min Dari.
Oh ya, dari astagfirullah. Astagfirullah. Khadijah dari Cina dan Khalid Mm-mm. ya Bani Dari dari ya Bani kok nggak? Jepang. 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 Hmm. Ya ini kalau ada kata minasi ini negara yang ada tambahan alif lam itu biasanya dia akan turun harokat. Minasi ini jangan minasina. Ya minasi ini. Siap Umi. Terus Khalidun ini kita belum masuk pelajaran apa penyandaran, maka dia tetap aja kita kasih dia tanwin Khalidun gitu. Nah, Siap Umi. setelahnya Mbak sudah selesai ya. Kita lagi yang ini latihan 4 ada kata dha. Ya, kata dha ini berarti letakkan. Ya, letakkanlah fil faraghi tempat yang kosong fi yali ya di bawah ini. Nah, berikut ini ya harfa dengan harfu jar munasiban yang sesuai. Dia letakkan ya toisi untuk itu lebih diletakkan sih letakkan yang kosong di sini ya berikut ini dengan huruf jar yang sesuai. Nah ini pilihannya ada mina, ila, fi, sama ala. Nomor satu ada al-kitabu titik-titik al-maktabi yang sesuai dengan huruf jarnya. Dari Mbak Mawadah coba nomor satu. Mbak Mawadah ada nggak? Ada Ustazah. Iya. Satu. Al hmm, Al-kitabu. Mm-mm. hmm, Oh, Al-kitabu. Mm-mm. eh, fi di minal Kira-kira dari. yang pas, bagaimana bahasa Indonesia yang dipasin tuh gimana? Oh, Al-kitabu fi al-maktabi. Al-maktabu. Nggak cocok. Al-maktabi. Buku Al-maktabi. itu di meja. Kira-kira yang lebih Oh, cocok. ala. Ala Ustazah. Iya. Al al apa? Al-maktabu. Ulang-ulang. Nanti kebalik itu bacanya. Iya Ustazah. Eh, Alkitabu. Al-kitabu alal alal maktabi. Zahih. Jadi artikan Kita buku uh, buku di hmm, meja. di atas. Buku di atas meja. Terus Asan di Mbak Vina. Dua Mbak, nomor 2 dan 3. Isnan. At-talibu fil fasli. Siswa Zahih. itu di dalam kelas. Lanjut. Salasa. Zahaba Hamidun ilal jami'atu. Mm-mm. Hamid telah pergi ke universitas. Sahih, barakallahu fiik, Mbak. Terus Mbak Kurang Bu, sabar. nah, silahkan. Bu Taat, Bu Taat ada? Kharajal mudiru minal mudar madrasati. Mm-mm. Telah keluar Pak Guru dari sekolahan. Dari sekolah nanti. Terus Mbak, siapa namanya? Hartina? Zahaba Muhammadun Mm-mm. minal mina
Salah. Benar, sahih, sahih, sahih. Mina Apa? dari Minas sini. Minas bagus, sini. bagus. eh Minas sini. Terus titik-titik Jepang. Minas sini. Wa wa minal Yabani. Bukan nggak ada wanya. Minal Yabani. Minanya nggak boleh ada dua. Ini Mina kan di depan. Satu lagi apa? Kalau Mina kan Muhammad pergi dari Cina, terus mana? Tiba-tiba ke Jepang. Hmm. Sudah Ana jawab tuh tadi. Muhammad Muhammad pergi dari Muhammad. Cina, titik-titik Jepang. Berarti apa? Pilihannya kan antara sama dan apa? Ila, fi atau ala. Yang cocok oh gimana? Mina fi fi Kalau Vi cocok. Kalau Vivi gimana? Muhammad pergi dari Cina di Jepang. Cocok nggak kayak gitu? Kayak kita mengaplikasikan dalam bahasa Indonesia, Mbak. Jangan bingung-bingung. Zahaba Muhammadun Muhammad pergi dari Cina. Kalau pakai V di Jepang tiba-tiba kan nggak cocok kan? ke Atau misalnya Muhammad pergi ke dari Cina di atas Jepang. Itu cocok nggak kayak gitu? Nggak cepet kan? Berarti iya apa? Hmm. ila Ya gitu. Jadi kayak kita ini Indonesia aja, Mbak. Nah, dipasinnya gitu. Coba lagi ila dari depan. Baca bagus Zah- dari depan. Zahaba Muhammadun minas sini il Mm-mm. ila Yabani. Gitu. Artinya? Muhammad pergi ke Jepang Mm. dari Muhammad pergi ke Cina dari Jepang. Enggak, kebalik. Muhammad Muhammad Hmm. Muhammad ke eh Mina, Mbak. Ini kan Mina kan Muhammad apa? pergi Muhammad pergi ke Cina. Dari Cina. Muhammad dari Cina ke Jepang. Nih lihat konteksnya. Mina, sininya Ila. Dia berarti dari Cina ke Dari itu. Cina ke Jepang. Itu ya, Santi. Jadi sebagian pengaplikasian ketika menerjemahkan atau ketika kita masukin beberapa kata sama kayak kita masukin konteks dalam bahasa Indonesia seperti biasa. Ya kalau kita bilang dhahaba Hamidun, kalau secara apa arti sakleknya kan telah pergi Hamid ke universitas misalnya. Tapi kan kita ketika dalam bahasa Indonesia kita ketika apa namanya artikan kan subjeknya dulu kan yang enak. Hamid pergi kan begitu daripada pergi Hamid gitu kan. Maka kita mengartikannya sebagaimana mengartikan dalam atau biasa bahasa yang kita pakai di Indonesia gitu. Nah, kalau yang kayak gini misalnya agak bingung nih, Dhahaba Muhammadun, berarti kita Muhammad pergi. Kalau dia dari Cina, berarti dia mungkin dari Cina, orang Cina. Terus dia pasti kemana? Pasti pakai ke gitu. Jadi jangan bingung-bingung. Ini kemana? Pokoknya pilihannya kan cuman ini nih, Mina ila fi'alah. Nah, kalau dicoba satu-satu, misalnya tiba-tiba Muhammad pergi dari Cina di Jepang kan kayaknya kalau secara bahasa Indonesia kan nggak cocok kan? Apalagi Allah, tiba-tiba di atas kan nggak mungkin. Kalau Mina lagi, kan Muhammad pergi dari Cina, dari Jepang lagi kan juga nggak cocok. Oh, berarti Ila nih gitu. Jadi dicocokin dengan si bagian apa namanya huruf jarnya lagi gitu, Mbak. Nah, kita lanjut ya di al-kalimatul jadidatu ini apa kata-kata baru atau mufradat baru di dars 3. Yang pertama al-madrasatu, ya ini mirip dengan mudarris ya. Nah, ini kita lihat apakah mudarrisatun kan sama ya, susunan katanya gini. Tapi kalau bentukannya kayak tadi tuh, kalau diartikan mudarrisah nggak cocok ya, karena dia kan kalau telah keluar siswa itu dari bu guru itu kan nggak cocok. Maka pasti tempat sama tempat. Ya al-madrasah itu ini sekolah,
Al-matbahu ini dapur. Al-yabanu Jepang. Al-mudir ini dia kepala sekolah. Al-faslu kelas. Al-ghurfatu ruang atau kamar. Al-sinu Cina. Nah, kata atau negara Cina itu dari orang Arabnya bisa ketambahan alif lam. Maka ketika masuk huruf jar, dia akan turun harokat kasroh ya. Kecuali memang negara-negara yang dia nggak bisa masuk alif lam, nanti dia beda. Entah ketika masuk harfu jar. Zahaba telah pergi. Al-hamamu ini kamar mandi. Al-jami'atu universitas. Al-hindu India, negara India. Khoroja telah keluar. Al-mirhadu toilet. Ini toilet ya, toilet. Kalau kamar mandi kan yang untuk mandi aja. Toilet, toilet ya. Asuku ini pasar. Al-Filipino ini Filipina. Terus yang di bawah ini ada fi, ala, min, sama ila, min, hurufil jar. Jadi ini dari huruf-huruf jar. Ada 4 yang sudah dibahas yang di awal ya. Sampai sini ada pertanyaan, Akhwat, silakan. Masih bingung nggak? Afwan Ustazah tadi mau tanya, Mm-mm. tadi mina min dari artinya fi ya Mm. Ustazah. Terus ila Mm. ke fi Mm-mm. di ala di atas. Mm-mm, betul. Terus? Ala di atas ya Ustazah. Betul, betul. Oh, ya. Ya, makanya itu Ya. Ustazah. Nah, ini ingat ya, kalau kata mina, kalau di depannya ada alif lam, seperti tadi, minas si ini, pasti si min harokat nanya itu dia jadi diharokatin fathah, ya, supaya pengecapannya biasanya untuk orang Arab itu ringan gitu ya. Nggak min al sini, jadi nggak disukun semua. Karena kalau tiap pertemuan dua sukun, di ayat Al-Quran atau dalam percakapan sehari-hari pasti mereka akan mengharokati salah satunya yaitu sukun yang di depan ya. Hmm. Ya min sama asin berarti min nunnya harokatin fathah gitu. Diharokatin yang sesuai yang pelafasan orang Arab ringan gitu. Ini tolong untuk mufroda dihafal sedikit-sedikit ya. Jadi nggak kagok kalau sudah masuk sini apa ininya gitu. Jadi sudah kalau bisa mufradat jangan dilupain ya. Kalau nggak pertanyaan, kita insya Allah masuk ke dars ad-darsul khamis ya. Nih ad-darsul khamis sudah kompleks lagi kaidahnya. Ya, jadi hari ini kita masuk kaidah dulu insya Allah. Untuk dars 5 ya ini untuk nanti kita akan ada pembahasan idhofah ya atau mudhof ilaih. Ini yang lumayan lumayan harus perlu konsentrasi ya. Nah, jelaskan dulu syarahnya. Baik. Nah, kita di das 5 ini cukup nanti bahasanya akan ada idhofah, ada munada juga sama fiil ya. Nah, yang pertama, idhofah itu apa? Nah, idhofah ini sebenarnya adalah kata yang disandarkan dengan kata lain ya, yang menghasilkan makna baru dari penggabungan kata tersebut. Jadi ada dua kata, asalnya ada dua kata, tapi maknanya tuh satu gitu. Ya, maknanya satu. Nah, biasanya nanti susunan pertamanya, susunan kata yang pertama, itu namanya mudhof. Ya, dalam kaidah bahasa Arabnya namanya mudhof. Itu yang dimiliki atau yang disandarkan gitu. Mudhof ilaihnya itu pemilik. Ya, mudhof yang dimiliki, kalau mudhof ilaih itu biasanya pemilik. Ya. Kalau kita lihat di sini, ada kata kitabu, asalnya dari kitabun, atau ini kan nama Muhammad ya. Ana coba ganti, ada dua kata ini. Ana
mau nulis pulpen, kolamun, begini, kolamun, ya, kolamun ditambah dengan misalnya al-mudaris, guru ya. Nah, ini kan dua kata ya. Ana nulisnya ini ketika Ana bilang di depan nggak ada tanwin berarti nakiroh, al-mudarisunya Ana tulis dengan ma'rifah ya. Ini kan ada dua kata nih, yang ini kan satu. Nah, yang ini kan dua. Kita mau buat kata ini jadi satu makna aja. Jadi maknanya bukan sebuah pulpen dan seorang guru, itu bukan. Jadi nanti kita mau menyandarkan pulpennya itu menjadi yang disandarkan ke guru atau menjadi miliknya si guru ini. Ya dalam bahasa Arab kita nggak perlu bilang al-qalamu lil gitu. Al-qalamu lil mudarrisi. Jadi pulpen itu milik guru itu. Jadi kita nggak perlu nambahin huruf jar li ya. Kalau kita kan di atas kita kan belum bahas huruf jar. Huruf jar yang kita bahas kan baru 4 tadi ya. Min, ala, ila, sama fi kan. Nah, kita mau menyandarkan kolamnya ini, ya menyandarkan kolamnya. Kita mau milikin, mau jadi si pena ini mau dijadiin milik mudaris. Maka kita nanti pakainya kaidah idhofah ini, atau fungsinya si idhofah ini untuk menyandarkan kolamnya menjadi si mudaris. Maka kita harus lihat syaratnya atau ketentuannya cara buatnya. Yang pertama, nah ini kan kalau diartikan berarti sebuah pulpen sama seorang guru kan? Ya, ya artinya ya kita ini dulu. Nah sekarang kita mau buat jadi kolamnya atau penanya guru itu. Beda nggak artinya? Kalau secara arti, ya beda nggak? Beda, Beda Umi. kan? Beda. Yang pertama itu artinya sebuah pulpen sama seorang guru. Sekarang kita mau menyandarkan. Ya, kita mau si pulpennya itu jadi kepemilikannya si mudaris. Jadi, caranya gimana? Yang pertama, si kolam ini, ingat ini, dilihat ya. Ini konsentrasi di sini. Si kolamnya ini, kalau kita mau disandarkan ke guru, dia nggak boleh ditanwin. Tanwinnya kita harus hilangin. Kalau harokatnya, kalau dia masih posisi di awal, dia kan tadinya dhammah tanwin kan begini. Kalau di awal maka kita hilangkan tanwinnya jadi sini. Hilangin qolamu. Ya. Jadi tinggal dhammahnya aja. Tanwinnya hilangin. Ya, ingat kalau sudah ketentuan kita ikutin. Kemudian lihat qolamu sudah nggak ada tanwinnya. Ya, nggak boleh ditanwin. Atau kenapa dia di depan nggak boleh dikasih alif lam? Ini ketentuannya dia nggak boleh ditanwin dan nggak boleh dikasih alif lam. Posisi ini mudhofnya atau yang disandarkan ini dia nggak boleh tanwin. Dia nggak boleh beralif lam, nggak boleh dikasih, ya. Kemudian mudarisnya, al-mudarisnya dia nanti di sini berharokat jadi majrur atau jadi kasrah. Mudarrisi. Jadi turun harokat mudarisunya. Ya. Jadi nanti akan jadi qalamul mudarrisi. Artinya sudah beda dengan atas. Ini baru menjadi penanya guru itu. Padahal di sini nggak ada kata pemilikan ya, nggak ada huruf jarli. Nah ini makanya makna idhofah salah satunya adalah bermakna kepemilikan. Penanya al-mudarisu. Jadi ini sudah menjadi sandaran atau sudah menjadi bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Kolamnya ini yang disandarkan atau yang dimiliki, ini namanya mudhaf. Ya. Kemudian al-mudarisnya ini disebutnya mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya abadan
selamanya akan berharokat kasroh pada isim-isim yang masih normal, yang isimnya masih satu, ya. Ini Ana bilang dia sebutannya kasroh supaya memudahkan dulu, ya, karena bentuk isimnya masih satu nih, masih mufrad, ya, masih satu. Ya, ini abadan mudhof ilaihnya akan selalu kasroh. Terus kolamnya gimana? Kolamnya kalau nggak ada sebab di depannya, nggak ada huruf jar misalnya, ini dia tetap berharokat dhammah. Karena si ini nih, yang bentuk mudhofnya, yang ini, dia nanti bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasroh sesuai dengan kedudukan atau sebab di depannya ada apa gitu. Kalau ada apa-apanya di depan, pasti dia ada penyebab dia jadi berubah. Ya, kalau nggak ada, berarti dia tetap dhammah gitu. Terus Ana rangkumin di sini, yang poin ketiga belum Ana bahas ya. Ini poin ketiga belum Ana bahas, tapi sudah Ana tuliskan. Bila mudhof berbentuk musanna, musanna itu kan isim yang dua ya, atau jamak, maka nunnya dibuang. Ya, maka nunnya dibuang. Contoh di ayat, tabbat yada abi. Tabbat yada abi. Nah, itu kata tabbat yada abi, yada itu harusnya ada kata yada nih. Ya, kedua tangan Abu Lahab ya. Ya. Jadi dia ada kan tulisannya kan yada ini, terus di sini langsung abi, ya kan? Ya. Nah, ini yada ini asalnya dia ada ninya. Nah, ini yang poin ketiga. Tapi poin ketiga ini nggak perlu dihiraukan dulu ya, karena ini untuk pengetahuan Antuna tambahan aja. Contohnya, kalau Ana mau bilang begini, kalau yang ini kan yang cuma satu begini ya, jadinya akan tetap begitu kok, gampang Ahwat. Jadi yang pertama mudhof, mudhofnya dia nggak boleh tanwin, nggak boleh, dilarang. Nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ya. Dilarang juga ada alif lam. Pokoknya posisinya selalu nakirah seperti itu. Ya. Terus mudhof ilaih pasti selalu majrur. Selalu kasroh ya pada isim-isim yang masih normal. Karena di Durusul Logo yang ini poin di sini kan masih yang posisinya masih satu kan. Nah, kalau yang misalnya kita mau buat dua pulpen. Dua pulpennya apa namanya? Guru. Kalau dua pulpen ini kan belum ya. Ini jangan dihiraukan ya. Ini misalnya Ana mau bilang dua pulpen dulu berarti kolamani. Nih, sebentar. Nah, ini jangan dihiraukan dulu karena antuna belum sampai. Misalnya kolamani. Nah, kolamani itu ini nanti dua pulpen. Tetap ngambilnya dari kolamun. Ini tetap al-mudarisu. Nah, mudarisu. Ini ditambah dulu ya. Ini masih kondisi awal dia. Nah, kalau yang bentuknya musanna, maka dia akan dihapus nun inya ini. Nah, kolama. Nah, nunnya kan dihilangin karena dia jadi mudhof. Al-mudarisunya dia tetap kasroh. Turun. Kalau sudah jadi, apa namanya? Nah, jadi kolama al-mudarisu. Ini belum. Nanti ada mungkin dua ya. Das 2. Di jilid 2. Nah, ini yang bentuknya dia musana, tapi jangan dihiraukan karena kita kan di sini masih yang mufrad. Ya, kemudian kalau kata kolamu ini, yang tadi ya, kita balik lagi kata kolamul mudarisi, ini dia pasti kalau mudhof pasti di depan dia posisinya. Ya, posisinya di depan, baru al-mudarisunya dia posisinya setelah al-kolam. Setelah kata kolamu tadi. Nah, harokatnya dia bisa berubah tergantung kedudukan dalam sebuah kalimat yang kata kolamu. Makanya Ana bilang tadi, kolamu tergantung. Kalau di depannya memang nggak ada apapun, ya pasti kolamul mudarisi. Kan bisa aja di depannya apa misalnya. Ya, misalnya apa di depan, jadi dia bisa kolama atau kolami. Bisa. Jadi bisa berubah sesuai dengan kedudukan. Nah, kalau yang dicontoh, yang Ana contohkan ini kan Kitabu Muhammadin. Ya, ini jadi di sini awalnya adalah jadi kata kitabun, asalnya dari kitabun, ditambah dengan Muhammad. Kata Muhammadnya itu kalau
kita tuh kalau lagi merinci kaidah dalam bahasa Arab, antuna tulis dulu yang awal maksudnya yang kata asalnya dia aja dulu. Biar antuna tuh nanti tahu perubahannya, oh kenapa dia. Jadi kita bisa cari-cari celah sebabnya dia bisa harokat kasroh atau apa gitu. Jadi harus ditulis supaya kayak kita merinci dalam kayak kita belajar matematika, kita kan A kali S B gitu kan. Nah, itu kita tulis X sekian, B sekian. Tulis sama seperti ini juga. Nah, kata ini dari kata kitabun sama Muhammadun hasilnya. Kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk tiba kenapa ya kitabu itu dia kok nggak ada tanwin gitu. Makanya kita harus tahu, oh kitabun Muhammadun, oh dia mau disandarkan kitabnya ke Muhammad, jadi miliknya Muhammad. Yang tadinya sebuah kitab dan Muhammad. Sebuah kitab dan Muhammad. Oh, berarti ada kitab sama Muhammad gitu aja kan maknanya. Tapi kita sekarang mau menyandarkan si kitabnya jadi milik Muhammad. Maka ketentuannya kita harus hafal bahwa si kitab ini dia nggak boleh tanwin. Dia nggak boleh beralif lam. Oh, berarti dia nggak boleh tanwin sama alif lam. Oh, tulis dulu. Berarti kitabu aja kan dia tanwin domah tanwin kan? Oh, berarti dia tak hilang tanwin tinggal domahnya aja, kitabu. Terus, oh ini kata Muhammad ini yang akan jadi milik nih, pemiliknya nih. Oh berarti dia pasti dia akan turun atau akan majrur. Akan jadi kasroh. Karena dia masih normal nih. Muhammadin. Turun dia. Nah artinya sudah beda. Maka artinya menjadi kitabnya Muhammad. Gitu. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Allah Ustazah. Nah coba. Insyaallah Ustazah. Nah, ini ketentuan mudhof ilaihnya yang Ana bilang tadi ya. Nah, mudhof ilaihnya itu pasti selalu majrur. Artinya apa? Yang disebut istilah majrur ini berarti kondisi di mana isim itu berubah harokatnya menjadi kasroh. Ini pada yang paling terkenalnya istilah majrur itu paling gampangnya tuh kasroh pasti ya. Itu anak katakan kalau sebutan majrur berharokat kasroh berarti isim yang normal, masih satu lah ya. Nanti kalau isimnya 2, 3 ya beda lagi ya. Jadi majrur, tapi harus perlu dihafal bahasanya majrur yang umumnya di kasroh gitu. Ya, dia bisa ditambahin alif lam kalau yang mudhof ilaih ini bisa ketambahan alif lam dan dapat diberi tanwin tergantung konteks kalimat. Atau tergantung ketika kita misalnya lagi kajian, tiba-tiba kita nemu di depannya dia nggak ada tanwin misalnya, terus di akhirnya dia berharokat tanwin. Nah, maka pasti ini susunannya mudhof ilaih, cuman si bagian mudhof ilaihnya dia dengan tanwin gitu ya. Kayak Muhammadin ini dia kata Muhammadin kenapa dia nggak ada alif lam karena memang sudah ma'rifah ya dari sananya gitu. Nah, posisinya pasti terletak di bagian setelah mudhof. Coba dari Buta'at dulu. Ana mau buat kata gini. Misalnya, sebentar. Mbak Vina dulu deh, Mbak Vina kan. Ana mau buat kata dari ini. Ini kata apa ya? Sebentar. Ada kata ini. Nah, ada kata babun ditambah dengan al-masjidu. Jadi gimana kalau mau disandarin ini? Babu al-masjidi. Ya digabung bacanya gimana? Babul masjidi. Nah, jadinya babul. Terus kalau babnya dia jadi apa, Mbak? Babnya mudhof. Nah, Al-masjidi jadi mudhof ilaih. iya. Posisi mudhofnya dia harus apa? Nggak boleh apa dia? Nggak boleh maksudnya Ustazah? Nggak boleh apa? Babunya itu nggak boleh apa? Kenapa dia nggak tanwin atau apa? Dia nggak boleh apa syaratnya? Tidak boleh bunyinya tidak boleh bertanwin dan al-masjidunya beralih ke al-masjidi karena menjadikan majrur.
Betul, bagus. Ya, jadi babnya babu, kenapa nggak babun lagi? Dia karena nggak boleh tanwin dan nggak boleh ketambahan alif lam ya. Nggak boleh al-babul masjidi, nggak boleh. Babu ya, gitu. Terus sekarang butaat. Coba sekarang apa ya? Hmm, kursi. Ini sama Hamidun. Coba. Hmm. Jadi apa? Kursiyu Hamidin. Ya, bagus. Jadi artinya? Kursinya Hamid. Mm, Dia apa? Kursinya sebagai apa? Kursiyu sebagai mudhof, Hamidin mudhof ilaih. Iya, sahih. Ini sebagai mudhaf, ini mudhaf ilaihnya. Terus sekarang coba Mbak siapa namanya? Mbak Hertina. Misalnya, ini yang masih normal-normal dulu. Misalnya apa ya? Apa ya? Sebentar, sebentar. Misalnya daftar. Halo? Yalah, kami keluar kayaknya. Nah, Van. Mbak Hertina tadi ya. Van tadi, Saya, iya, tadi Mbak. Subhanallah ya. Bentar, salah share ini. Bentar. Nah, Afan. Ini kodarullah jaringan ini. Sebentar ya Allah, ya Rob. Allah. Mbak Ertina ya? Belum ya? Mbak Ertina sama Mbak Wadah satu lagi nih. Benar-benar nggak keluar ya. Iya, Ustazah. Ya Allah, sebentar.
Hmm. Tolong buang dek, buangin nak. Tolong, minta tolong ya. Terah. Ya, sekarang Mbak Hertina ada kata daftarun sama saya kasih Mbak. Daftarun ditambah atau libu. Nah, kita mau sandarkan si buku tulisnya ke pelajar. Jadi gimana, Mbak? Daftaru to daftaru tolibi. Masya Allah. Mumtaz. Jadi daftaru jadi apa, Mbak? Tolibi. Daftaru posisinya jadi apa kedudukan katanya? Daftaru mudof dan Bagus. tolibi sebagai mudof ilai Iya, pemilik mumtaz. Masya Allah. Jadi diartikannya apa? apa? Buku daftar itu milik Berarti buku tulis buku buku tulis tulisnya milik jadinya buku tulisnya pelajar itu. Ya, maksudnya kepemilikan maksudnya jadinya, jadi miliknya gitu. Jadi buku iya, tulisnya gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh buku buku tulisnya tulisnya pelajar gitu. pelajar Jadi kita nggak perlu kayak ngasih milik lagi, tapi udahnya aja gitu. miliknya. Buku tulisnya. Nah, itu kan udah memaknai bahwasanya itu miliknya Muhammad gitu, atau miliknya Thalib gitu, Mbak. Milik. Ya. Nah, sekarang Mbak Wadah, sebentar. Mbak Iya, Wadah berarti contohnya eh ada kata, sebentar. Misalnya ada sebentar, misalnya contohnya misalnya apa yang enak ya? Iya, contohnya maktab. Ada maktabatun. Ada maktabun. Di sini ada kata maktabun ditambah dengan ar-rajulu. Jadi apa ini, Mbak? Jadinya kalau mau kita sandarin, Maktabu, bagus. maktabu, Mm-mm. Yang ini, ar-rajuli. iya, hasroh ya. Iya, Ustazah. Coba di maktabunya ini dia apa namanya? Dia mudhof karena di depannya tidak ada huruf jar yang berharakat dhammah. Ya, dia jadi apa namanya? Menjadi mudhof, posisinya dhammah ya, Iya, karena belum ada kemasukan apa-apa ya. iya. Terus yang ini ar-rajuli jadi Ar-rajuli jadi mudhof ilaih ya karena Hasan, dia masih apa? Dia majrur, majrur ya, masih Hasan. termasuk ya isim-isim yang normal. Bagus, Masya Allah, barakallah fi. Wafik Masya Allah. barakallah. Terus ini contohnya, Ana mau kasih contoh misalnya. Duduk. Di sini Ana mau lihat ya Allah. Ya. Ada contoh lagi di sini misalnya. Hmm, sebentar. Ana mau nulis dalam bahasa Indonesianya di kelasnya di kelasnya Ali, di kelasnya Ali. Coba di apa namanya? Diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ini kita lihat ada di kelasnya sama Ali.
Kita lihat, kita ini, anak kasih contoh dulu ini ya. Nanti anak kasih PR soalnya. Di dalam bahasa Arab kan fi ya. Ini kita nulis dalam bentuk apa aslinya dulu ya, jangan berubah dulu ya, supaya nggak bingung. Fi ini Fi ditanda fil kelas. fasli. Nah ini kita ambil dulu, maksudnya kelasnya itu kita apa namanya ambil dia pakai tanwin dulu ya. Oh, Jadi siapa nih? faslun aslinya, asli asal katanya biar nggak bingung. Faslun terus aliyun, Ali. ya nggak? Kita nulisnya gini dulu supaya jangan berubah dulu ya, supaya nggak bingung, nggak rancu. D-nya udah ditulis fi di bawah, faslunnya udah Ana tulis, faslun, aliyun dia ditulis dengan domah juga ya. Aslinya dulu. Oh, kita lihat kalau kita mau identifikasi kata kelasnya. Oh, berarti ini kelasnya udah jadi sandaran ke Ali. Maksudnya menjadi kelasnya Ali ya. Kelasnya Ali. Maka kita ini pasti bentuknya sebagai mudhof nih, mudhof ilaih. Maka kita tulis lagi yang sudah jadi di sini. Fi ditulis lagi sini. Nah, kata faslun dan aliyun, faslun maksudnya kelasnya Ali. Si faslun ini mau kita sandarkan menjadi miliknya Ali. Ya, maka dia pasti akan menjadi apa sandaran si Ali nih, menjadi mudhofnya si Ali nih. Oh, kalau faslun, kalau udah jadi mudhof dia nggak boleh tanwin. Dia nggak boleh tanwin ya, dia nggak boleh tanwin. Lihat, dia nggak boleh tanwin, pasti kita lihat dulu. Nggak boleh, ini belum jadi semua ya. Oh, dia nggak boleh tanwin dulu. Dia nggak boleh tanwin berarti hilang tanwin domahnya, jadi domahnya aja. Maksudnya domah tanwin hilang jadi domah. Terus bentuk si Ali, bentuk alinya, kita sudah bentuk jadi turun ya. Si alinya karena jadi mudhof ilaih, dia turun jadi majrur. Akan jadi kasroh kan. Nah, Ali, Yin kan. Ini belum jadi nih. Ini belum jadi. Kata kita masih fokus ke sini dulu nih. Kita masih fokus ke sini. Kita jadiin lagi. Kita jadiin lagi. Di depan faslu itu ada fi. Jar. Iya, maka dia apa si faslu ini pasti akan turun juga. Karena ada huruf jar yang menjadikan isim setelahnya majrur juga. Jadi fasli ya. Jadi Fasli fasli Ali. aliin. Gini. Ya. Nah, ya. Jadi fi fasli aliin di kelasnya Ali gitu. Jadi kalau mau identifikasi kata biar nggak bingung ngeraba-ngerabanya nggak apa-apa. Kita kan lagi belajar, lagi proses belajar. Jadi langsung tiba-tiba ujuk-ujuk nggak apa-apa. Biar mengurangi kerancuan kebingungan, kita harus sering-sering pakai metode yang begini. Jadi metode untuk apa? Tulis asalnya harokatnya dia dulu. Supaya nggak rancu. Satu-satu si apa proses otaknya kita dikasihnya tuh jangan langsung blek gitu supaya nanti ketika kita dirinci satu-satu nanti pahamnya lebih cepat malah ya. Oh iya, kita jangan fokus fi dulu, kita fokus mudhofun ilaihnya dulu. Fi dhammah tanwin hilangin jadi dhammah, aliyunnya diturunin jadi apa mudhof ilaihnya, karena posisi aliyun ini sebagai salah satunya apa isim ma'rifah ya, nggak bisa ketambahan alif lam. Ketika sudah jadi mudhof ilaihnya, kita jadikan lagi ternyata di depan faslu itu ada fi, maka si faslunya jadi harokat kasrah fi fasli aliyin. Nah ini kata bentuk mudhof ilaihnya dia bisa berubah harokat sesuai dengan kedudukan. Kalau contoh di sini dia ada fi di depan maka fasli. Ya jadi jangan selalu apa kayak mulu bagian mudhof itu pasti domah enggak. Dia bisa berubah ya kayak gitu. Ya, insya Allah sampai sini ada pertanyaan, Akhwat. Nanti anak kasih PR ya. Umi mau tanya boleh? Ya, silakan. Ini yang kalau misalnya dapat huruf jar sama huruf mudhof nih, haruskah mudhof dikerjakan dulu baru huruf jarnya? Atau boleh kita Nah, boleh nggak apa-apa. Kalau anti langsung Antuna sudah ngeh gitu, oh ada huruf di depan ini nggak apa-apa, langsung diturunin nggak apa-apa, gitu. boleh. Ya gitu. Nanti yang dikasih PR insya Allah sebentar.
Sebentar, Ana nyari yang kemarin tuh yang di kelas sebelumnya, Ana kasih PR-nya supaya sama. Ini Ana cari dulu supaya Ana bisa share. Oh ya, ada. Nanti Ana share di kelas, insya Allah nanti dikerjakan dan dia bisa japri Ana nggak apa-apa ya. Ini ada tugasnya itu di luar ini ya, di luar kitab. Jadi Ana kasih supaya latihan begini ya. Nanti dirinci insya Allah. Nah, kita insya Allah cukupkan sampai sini, akhwat. Barakallahu fikum. Ya, yang sabar dengan kita tuh justru ketika belajar itu yang paling disabarin itu apa? Bukan mungkin nggak sabar dengan apa namanya? Bukan sabar dengan belajarnya apa materi yang sulit ya. Bukan apa sabar ketika kita misalnya kita meluangkan waktu gitu ya. Atau apalagi misalnya misalnya yang kita belajar di luar itu kelas khusus yang bersabar dengan segala macam hal. Justru kita itu bersabarnya itu yang paling berat adalah bersabar kepada diri sendiri. Ya, apakah kita bisa mengendalikan ketika diri kita ini lagi posisinya lagi mager, kita bisa sabar nggak ketika posisi mager itu kita tetap ajak dia untuk terus bersemangat. Ya, ketika bersabar untuk menahan diri supaya kita tetap ada harus kewajiban kita tuh terus harus nuntut ilmu gitu. Itu posisi yang bersabar paling berat menurut Ana ketika bersabar tentang misalnya ujian, Allah kasih ujian, tapi ketika bersabar dengan diri sendiri justru lebih berat. Jadi Antuna yang tahu celahnya diri Antuna sendiri. Ya paling ketika belajar bahasa Arab itu bukan sesuatu yang mudah bagi orang-orang non-Arab kayak kita ya. Pasti banyak banget kerikil yang kita rasakan. Terseok-seok rasanya karena bahasa Indonesia aja cukup kompleks ya ketika subjek prediksi segala macam, apalagi ini bahasa terkompleks di seluruh dunia. Nah ini tapi kita tanamkan bahwasanya ketika kita belajar ini, ketika susah yang kita rasakan ini itu semata-mata untuk kita mengharapkan wajahnya Rabb kelak. Ya, jadi supaya lelahnya kita, nggak bisa-bisanya kita nggak apa-apa. Kita mau belajar apapun kita nggak bisa-bisa nggak apa-apa. Kita nggak ngejar bisanya kok gitu. Kita tetap posisinya kita ikhlaskan segala sesuatunya untuk Allah gitu. Oh hari ini aku belajar untuk Allah kok. Capeknya aku nggak bisa-bisa, biarin aja terus belajar aja terus. Nggak tahu kapan bisanya, ya itu yang nentuin Allah aja. Karena Allah mau tahu seberapanya kita jujur. Ya kita jujur sama Allah nggak. Ketika dikasih ini nggak bisa, pasti nih nanti nggak masuk lagi nih, nggak ini lagi. Ya Allah mau tahu aja seberapa jujurnya kita, gitu ya. Tetap murojaah untuk das sebelumnya. Nanti di das 5 Antuna kan masih ada beberapa pertemuan, kayaknya mungkin 4 atau 3 kali karena ada materi tambahan sedikit yang Anda kasih. Nanti setelah di das 5 ini nanti ada ujian. Ya nanti ada ujian dulu. Ujiannya juga sistemnya kalau sama Ana ujian Ana tulis di PDF beberapa ya ujiannya Ana tulis beberapa soal. Nah nanti jawabannya langsung presentasikan ke Ana ya. Jadi enggak sistem ditulis di Word atau ditulis tangan insya Allah. Ya jadi mulai dari sekarang yang das-das awal itu cicil untuk dipahami kaidahnya, dibaca-baca tulisan atau catatan yang Ana kasih itu ya. Tulisan terus terutama kosakata kan udah banyak dari das 1 sampai das 5 sekarang. Ya das 4 deh itu dipahami sampai kaidah-kaidahnya tuh dihafal. Kalau Antuna mau kaidah mau nggak bingung-bingung lagi ya dihafal dulu nanti ketika praktek ya namanya bahasa Arab ya gitu kita harus yang Ana bilang dirinci dulu dari kata-kata yang asalnya dhamma tanwin semua aja dulu sebelum ada huruf jar. Nanti diturunin ada huruf jar nih berarti pasti dia kasroh supaya nanti nggak ada kebingungan, nggak ada kerancuan gitu ya. Insyaallah kita cukupkan hari ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta Syukran, Umi. Ustazah. Jazakallahu khairan. Jazakallah.